Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut setelah kita mengetahui kurikulum antara KI tadi ya. Nah, ketika terkait dengan materi ajar, nanti kita langsung terkait dengan KI 3 dan KI 4. Untuk KI 1, KI 2 silahkan kalian nanti pelajari sendiri, itu ada di dalam pengembangan kurikulum ya. Ada pembelajaran kurikulum yang sudah kalian pelajari. Nah, sekarang kita ke yang terkait langsung dengan KI 3 dan KI 4 serta evaluasi yang ada di dalam pembelajaran matematika dan beberapa pandangan tentang pembelajaran matematika. Oke. Nah, ketika materi ajar yang terkait dengan KI 3 dan KI 4, KI 3 itu pengetahuan dan KI 4 keterampilan ya, itu tidak terpisahkan. Jadi memang saling mendukung untuk KI 3 dan KI 4 itu. Yang pertama adalah memahami konsep dan operasi hitung bilangan dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu. Oke, ada mengenal berbagai macam bilangan, kemudian penjumlahan dan pengurangan bilangan, materinya itu ya, yang di bilangan perkalian dan pembagian, operasi hitung campuran, kemudian bilangan pecahan, pangkat dan akar, KPK dan FPB, serta perbandingan. Itu yang kita pelajari di sekolah dasar. Dan itu terpecah di kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang nanti akan kalian lihat kedalamannya untuk tugas di analisisnya nanti ya. Kemudian selanjutnya itu tadi tentang bilangan, bagaimana untuk geometri dan pengukuran. Nah, di kedua itu adalah bagaimana memahami konsep ukuran dan pengukuran berat, panjang, luas, dan volume waktu serta penggunaannya dalam pemecahan masalah kehidupan sehari-hari. Nanti mulai dari ukuran satuan dan waktu, satuan ukuran panjang, satuan ukuran berat, satuan ukuran luas, satuan ukuran volume, dan satuan ukuran kecepatan. Jadi itu untuk pengukuran itu yang dipelajari. Itu terbagi-bagi juga ada di kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti bisa kalian lihat di masing-masing KD-nya gitu ya. Nah, untuk yang geometri terbagi menjadi dua ya. Ini terkait di dulu kalian kuliah di matematika 3. Ada bangun datar dan bangun ruang. Yang dipelajari di SD di bangun datar itu mulai dari sifat-sifatnya, kemudian pencerminan, ada simetri lipat, ada simetri putar. Luas tadi masuk ke dalam pengukuran ya. Kemudian di bangun ruang ada sifat-sifat bangun ruang dan jaring-jaring dari bangun ruang. Nah, untuk penyajian data dan pengumpulan data itu bagaimana mengumpulkan, menyajikan dengan tabel dan grafik, kemudian mengurutkan data, menghitung rata-rata, serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi terbagi menjadi dua hal, penyajian data dan pengolahan data. Ada tabel, kemudian diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, ada piktogram. Piktogram itu justru dipelajari sejak di kelas 1. Kalau tidak kelas 2 nanti bisa kalian lihat di KD-nya. Kemudian pemusatan data yang kedua itu ini kalian belajar di statistika dasar ini. Sudah kalian pelajari juga. Ada median, modus, rata-rata. Nah, nanti bagi yang lupa bisa dibuka lagi dulu di pembelajaran statistika. Oke. Di sini sudah saya rangkumkan ya. Sudah saya bagi untuk KI 3 dan 4 di kelas 1 sampai kelas 6 di e-learning. Nah, ini di kelas 1 sudah saya rangkumkan di sini. Untuk bilangan itu kelas 1 belajarnya apa saja. Nah, ini bisa kalian lihat dari 3.1 sampai 3.5. Kemudian di kelas 2 itu sampai 3.5 ditambah 3.7. Di kelas 3 juga, kelas 4, kelas 5, kelas 6.
Nah, nanti dari sini tugas yang kalian bisa kerjakan kelompok itu ya. Jadi nanti di kelas 1 yang mendapatkan kelas 1 bilangan itu kan sudah ya, ini sudah saya bantu untuk mengelompokkan. Nanti kalian lihat ya pembelajarannya materi ajar yang diajarkan di kelas 1 itu kalau KD-nya seperti itu berarti nanti materi ajarnya sampai tahap apa. Nah, itu bisa kalian ungkapkan nanti saya tunjukkan outline yang harus kalian isi di dalam mengerjakan tugas. Nanti begitu pula yang kelas 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian geometri ini juga sudah saya pisahkan, mengenal bangun ruang, mengidentifikasi gitu kan. Nah, ini apa, bangun ruang yang seperti apa, nanti bisa kalian cek di materi ajar. Kalian nanti boleh sambil membandingkan buku yang dipakai juga ya oleh siswa saat ini di buku Kurtilas. Kalau tidak, boleh juga kalian langsung melihat dari KD itu kan sebenarnya bisa langsung terlihat mengenal bangun ruang dan bangun datar. Nah, berarti bagaimana tahapannya itu seperti apa. Kemudian kelas 2 juga sama, kelas 3 juga sama. Nanti kalian bisa lihat itu. Itu untuk geometrinya. Untuk pengukurannya juga gitu. Jadi dilihat ini sudah saya kelompokkan juga. Di kelas 1 baru mengenal membandingkan panjang, berat, lamanya waktu, dan suhu menggunakan benda konkret. Kalian nanti boleh memberikan di keterangannya kedalaman materi ajarnya, boleh juga contoh pembelajarannya seperti apa gitu juga boleh kalian cantumkan. Jadi penjelasannya seperti itu. Kelas 2, 3, 4, 5, 6. Dan di pengolahan data atau yang terkait dengan data, nah kelas ini mulainya kelas 3 ya ternyata, tidak mulai dari kelas 1. Menjelaskan data berkaitan dengan peserta didik yang di dalam gambar, kelas 4. Jadi kelas 1, 2 ternyata belum. Jadi dia masih sederhana. Tadi saya bilang sudah ada ya, ternyata yang direvisi itu belum masuk. Jadi masuknya ke kelas 3, 4, 5, 6. Nah, itu berarti nanti ketika kelas 1 pengolahan data tidak ada, nanti bisa dihapus ya di outline-nya. Nanti saya tunjukkan outline-nya. Oke. Nah, dari sini tadi kita kedalaman materi ajarnya ya. Kedalaman materi ajarnya. Oke. Sekarang kita ke evaluasinya. Tentu setelah pembelajaran butuh sekali evaluasi dalam pembelajaran matematika. Nah, sebelum ke evaluasi itu ada beberapa pandangan mengenai matematika. Ya, ini memang walaupun ini pendapat yang sudah agak lama sebenarnya, tapi sepertinya masih relevan dengan kondisi saat ini, apalagi saat ini kondisi pandemi begini. Pembelajaran matematika malah kadang justru kembali ke pembelajaran yang lebih konvensional karena terbatas waktu untuk guru menyampaikan ke siswa karena tidak adanya pembelajaran tatap muka. Dan sekarang pembelajaran secara online itu juga terbatas karena tidak mungkin virtual lama-lama. Seperti halnya kalian pun juga ketika diajak pembelajaran virtual mungkin sama-sama terkendala, baik itu dari saya dan juga dari kalian. Tapi harusnya itu tidak menghilangkan pembelajaran yang bermakna seperti itu. Jadi memang matematika itu adalah banyak ya mengakui bahwa itu adalah mata pelajaran yang pentingnya seperti apa, dan kadang tidak banyak yang bisa memahami matematika itu seperti apa gitu. Itu pandangan mengenai matematika. Kemudian yang kedua, matematika itu hanyalah sebagai kumpulan aturan-aturan yang harus dimengerti. Perhitungan aritmatika, persamaan aljabar yang misterius begitu kan, ada XY gitu ya yang tidak diketahui. Jadi dianggap misterius serta bukti-bukti geometris. Ini kalau sudah beranjak ke SMA, bahkan ada pernyataan, ngapain saya repot-repot belajar seperti ini, apakah dalam kehidupan sehari-hari
saya juga menggunakan ini, begitu. Ternyata mungkin pada saat perkuliahan atau di pekerjaan dunia nyata ketika mereka terjun di dunia kerja, ada yang memang itu memang digunakan gitu ya. Di kehidupan sehari-hari juga beberapa juga digunakan. Kecuali yang tingkat tinggi itu memang untuk mendukung dalam ilmu ilmu yang lain gitu. Jadi seperti kalau kalian menjadi calon guru SD ya kalian yang kalian pelajari dulu ya memang pasti akan kalian gunakan begitu ya. Mungkin yang bertanya itu adalah yang ya kita nggak ada kok di dalam pekerjaan kita gunakan, tapi sebenarnya itu masih ada. Nah, nanti kalian boleh cari sendiri tuh. Ya, bener nggak itu masih bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya pengajaran matematika tradisional itu masih menjadi pola pengajaran utama. Ya po, padahal masih banyak nih, udah banyak nih penelitian-penelitian yang sudah dilakukan, pengembangan media bahan ajar, media pembelajaran, bahan ajar yang harusnya itu sudah tidak tradisional lagi. Nah, yang dimaksud dengan tradisional di sini adalah biasanya pembelajaran itu lebih banyak dengan menjelaskan mengenai apa yang didapatkan dari buku ke siswa, kemudian bagaimana mengerjakan latihan soal, dan bahkan pada saat mengerjakan soal itu, guru kadang masih menuntun. Nah, akhirnya pada saat pandemi ini yang saya lihat ya, yang saya observasi, tidak bisa digeneralisir, mungkin bisa kasuistik. Contoh pembelajaran di anak SD saat ini itu karena terbatasnya waktu itu tadi, jadi akhirnya guru itu lebih ke mencontohkan bagaimana mengerjakan soal dan siswa bisa mengerjakan. Nah, ini akan kesulitan ketika mengerjakan soal cerita yang soalnya cukup panjang. Nah, itu kadang siswa-siswa kesulitan karena dia fokusnya adalah lebih ke bagaimana bisa memperoleh jawaban yang benar dari teknik perhitungannya, tapi belum bisa memahami makna soal itu, begitu. Nah, nih yang tadi saya sampaikan, fokusnya kadang masih hanya lebih ke mendapatkan jawaban. Ya karena targetnya guru adalah melakukan penilaian, siswa bisa menilai. Apalagi ketika di penilaian itu dengan adanya pandemi ini ada beberapa yang hilang soal uraian. Jadi ketika pengerjaan itu pilihan ganda. Nah, itu apalagi? Fokusnya sudah hanya mendapatkan jawaban akhirnya. Nah, tentu saja kadang itu menjadi menambah bahwa matematika menjadi semakin menakutkan, tidak menyenangkan karena kurang bermakna seperti itu. Nah, itu tantangannya. Jadi yang dulu ini pendapat-pendapat yang lama ini sekarang kembali lagi dengan adanya pandemi ini. Oke, gitu ya. Nah, jadi yang ditekankan, yang mendasar dalam pembelajaran matematika itu adalah sebenarnya yang pertama, setiap hari siswa itu harus mendapatkan pengalaman bahwa matematika itu masuk akal. Masuk akal itu maksudnya ya memang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Kemudian dan diyakinkan bahwa mereka itu mampu memahami matematika. Nah, seperti kalau yang sedang saya teliti ini adalah saya sedang meneliti tentang kecemasan matematika gitu ya. Nah, itu mungkin untuk mengurangi kecemasan bisa jadi salah satunya adalah dengan seperti ini. Jadi harus percaya. Jadi ketika dia tidak percaya bahwa mereka mampu memahami matematika, berarti efikasi dirinya dia rendah. Nah, itu dugaannya mereka juga akan cemas dalam mengerjakan matematika dan nanti muaranya adalah ke prestasi matematikanya mungkin tidak memuaskan. Kemudian yang ketiga, guru harus menghentikan cara mengajar dengan memberitahu segalanya, tetapi mulai memberi kesempatan pada siswa untuk memahami matematika yang sedang mereka pelajari. Nah, yang tiga ini yang agak susah ya, karena ini berarti guru harus berkreasi, membuat pembelajaran yang konstruktivistik
Jadi lebih ke bagaimana lebih ke konstruktivisme ya. Jadi bagaimana mereka membangun pengetahuan sendiri, tidak dengan memberitahu segalanya. Dan yang terakhir yang paling penting adalah guru harus percaya pada kemampuan siswa. Oke, itu tadi yang mendasar dalam pembelajaran matematika. Nah, untuk penilaian di dalam matematika itu terdiri dari 5 kategori. Jadi, ini sebenarnya tidak hanya di dalam matematika ini, di dalam semuanya. Jadi, ada penilaian sebelum pembelajaran, pre-assessment, kemudian saat pembelajaran, kemudian yang terjadi sebagai bagian kegiatan pembelajaran tanpa petunjuk guru, kemudian menggunakan hasil insidental dari proses pembelajaran, dan yang kelima adalah membandingkan siswa dengan standar tertentu atau dengan siswa lain. Tapi memang lebih baik yang nomor 5 ini dengan standar tertentu saja, yang biasa kalian kenal dengan KKM. Oke, yang pre-assessment itu berarti sebelum memulai, guru harus hati-hati menilai pengetahuan awal untuk menentukan apakah siswa memahami atau tidak. Nah, karena di dalam pembelajaran matematika saling terkait. Jadi, pre-assessment ini penting. Seperti ketika mau belajar pecahan. Kalau mau belajar pecahan senilai harus paham dulu konsep pecahan. Nah, jadi harus dipastikan bahwa memang siswa sudah memahami itu untuk bisa diajak ke tentang pecahan senilai gitu ya. Dan nanti pecahan senilai lanjut ke pengoperasian operasi pecahan. Oke. Itu kemudian saat pembelajaran. Nah, pembelajaran yang bagus adalah memasukkan evaluasi selama proses pembelajaran. Jadi, dalam proses pembelajaran itu guru juga harus mengamati sensitivitas siswa untuk merespon pertanyaan dan bahasa tubuh siswa itu dapat membantu guru apakah siswa sudah memahami konsep atau belum. Nah, ini guru yang harus peka. Nah, ini yang agak kurang ketika kita mengalami pembelajaran secara daring. Bahasa tubuh siswanya kan nggak kelihatan ya. Tapi bagaimana, oleh karena itu harus terjadi diskusi tanya jawab untuk melihat respon dari siswa. Selama proses pembelajaran, guru dapat memberikan tes yang konkret dan juga dapat mengidentifikasi siswa yang mampu atau tidak mampu menguasai pelajaran. Misal, dengan melihat apakah siswa dapat menemukan solusi kreatif, mempunyai penyelesaian khusus, atau adanya misunderstanding. Itu harus ada. Jadi, ya ibaratnya setiap pembelajaran sedikit memberikan soal, tes, atau soal sederhana mungkin yang bisa melihat apakah dia bisa memberikan jawaban, atau lebih lanjut lagi bagaimana dia bisa menemukan jawaban yang berbeda begitu. Itu boleh. Jadi, dan itu hati-hati di sini, jangan sampai guru itu harus saklek jawabannya harus dengan cara seperti itu. Harus dilihat benar bagaimana siswa itu memperoleh jawaban. Karena kadang siswa itu mempunyai cara sendiri. Guru dapat merekam pengamatan melalui checklist atau catatan berupa uraian atau tulisan. Nah, itu adalah penilaian saat proses pembelajaran. Ini yang baik. Jadi pre-assessment dilakukan, saat pembelajaran juga dilakukan. Kemudian penilaian yang terjadi sebagai bagian kegiatan pembelajaran tanpa petunjuk guru. Maksudnya apa ini? Jadi bisa kerja sendiri atau kelompok, mereka bisa membuat mereka ketika berkelompok, guru bisa membuat catatan tentang aktivitas belajar dan tingkah laku siswa, kemudian bisa diperoleh dari interaksi siswa dengan teman sebaya agar diskusi itu bisa melihat siapa yang bisa menemukan, siapa yang berpikir kreatif, seperti itu bisa dilihat. Jadi ini maksudnya kalau tadi saat proses pembelajaran itu guru memang sudah men-setting ada soal kemudian diperlihatkan. Nah, kalau di sini tanpa petunjuk guru itu berarti ya tadi sebenarnya ini saling terkait. Jadi nanti ketika siswa berdiskusi itu guru
juga tetap harus mengamati, bukan ditinggal gitu ya. Kemudian yang menggunakan hasil insidental itu bisa portofolio itu ya, kertas kerja, uji kebolehan, kemudian hasil eksperimen yang dilakukan itu misalkan dari presentasi, kemudian diminta untuk mempresentasikan hasil jawabannya. Nah, itu adalah hasil insidental dari proses pembelajaran. Kemudian penilaian yang membandingkan siswa dengan standar siswa tertentu ini biasanya dilakukan di akhir ya dengan KKM. Nah, ini bisa untuk mengetahui apakah sudah menguasai kompetensi yang ada. Nah, ini bisa di akhir kompetensi dasar atau boleh kadang kalau di sekolah ada yang namanya PTS dan ada yang namanya PAT tengah semester dan akhir semester PAS ya. Nah, itu membandingkan dengan standar atau KKM. Nah, itu yang bisa saya sampaikan tentang penilaian dan materi ajar. Nanti sedikit kita lanjut ke outline tugas kelompoknya nanti seperti apa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.